hendaklah kalian menjadi orang-orang yang jujur. Alaikum ini satu kalimat perintah yang betul-betul harus kita jalankan. Alaikum bis-sidqi, jadilah kalian orang-orang yang jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Al-birru, dan birru itu adalah bentuk semua kebaikan. Makanya orang yang jujur itu adalah pangkal dari kebaikan. Kalau dia jujur, insya Allah orangnya akan jadi baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa seseorang kepada surga Allah. Setiap kebaikan itu adalah surga. Wa innar rajul la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan, dan sesungguhnya ketika ada orang, kata Nabi SAW, yang selalu berkata jujur, maka hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan, sampai akhirnya Allah tuliskan baginya atau Allah berikan gelar dia siddiqan, orang yang jujur. Siddiq itu gelar bagi orang yang selalu berkata jujur. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu dikasih gelar oleh Nabi SAW, karena memang Abu Bakar itu orang yang pertama kali membenarkan ya tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian sebaliknya Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wal kadhib. Ini juga kalimat iyyakum itu dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat tahzir, peringatan keras, yang artinya jauhi, kata Nabi, oleh kalian al-kadhib, dusta, bohong. Jauhi berkata dusta, jauhi berbohong. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu semuanya adalah dosa. Ya, jadi semua dusta itu dosa. Tidak ada dusta kecil, dusta besar, tidak ada. Semua dusta itu dosa. Kadang-kadang kita yang membeda-bedakan dosa kecil atau dusta, bohong kecil, bohong besar. Kalau membohongin anaknya, itu kata dia bohong kecil, karena membohongin anaknya atau membohongin istrinya. Kan istri sendiri, Ustaz, anak sendiri, nggak apa-apa kali, gitu kata dia. Kalau istri orang itu baru, gitu. Istri sendiri nggak apa-apa dibohongin, sama aja. Mau istri sendiri atau istri orang, yang namanya dusta atau bohong itu sama, dosanya juga tetap dosa. Karena Nabi tidak membedakan dusta itu besar atau kecil. Semua dusta sama. Ya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya semua dosa itu tempatnya adalah neraka. Wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Ini bahayanya. Kalau orang yang selalu berkata bohong, kata Nabi SAW, sering berbuat atau berkata bohong, berbuat dusta, maka hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban, sehingga akhirnya Allah cap dia sebagai seorang pendusta. Hati-hati nih. Kalau Allah sudah mencap orang sebagai pendusta, maka akan sulit bagi kita untuk merubah diri, karena Allah sudah mencap dia sebagai pembohong. Orang kalau sudah pembohong itu, suka berbohong, itu orang juga akan mengenal dia sebagai pembohong, pendusta. Bohong sekali, bohong 2 kali, 3 kali dia berdusta, orang akan mulai mengatakan dia pembohong. Ya. Walaupun dia satu saat bicaranya benar, tapi karena dia sering berdusta, itulah hukuman. Orang akan mengatakan dia bohong. Jangan orang lain, anak istri kita pun, kalau sering kita dusta, bohongin,
itu lama-lama juga anak istri juga pasti akan mengatakan, bapak suka bohong. Ya, itu bagian dari hukuman bagi orang yang suka berbohong itu akan dicap oleh Allah sebagai pembohong, kadzdzab. Nah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang as-sidq, tentang kejujuran. Kita masuk tentang kejujuran. Maka pertemuan ini adalah yang kedua tentang dusta. Ya, jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya, ini perlu kita bahas dusta ini. Dusta ini salah satu dosa besar yang saat ini sudah biasa dilakukan oleh orang. Termasuk dosa besar yang biasa dilakukan hari ini, itu dusta. Sekarang orang di mana-mana suka bohong, kecuali ustaz. Betul tidak? Ya, walaupun kadang-kadang ustaz ada bohongnya juga, tapi kan ustaznya juga. Betul. Hari ini bohong itu orang mudah untuk berbohong. Dia melakukan kebohongan supaya dia viral, supaya dia terkenal, populer dia. Tapi dengan kebohongan. Tapi Bapak Ibu jangan jangan khawatir ya. Jangan heran. Kenapa? Karena hal yang kayak begini sudah dikatakan oleh Nabi ribuan tahun yang lalu. Ya. 1000 tahun lebih lalu Nabi sudah sampaikan itu. Melalui sebuah hadis dari Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW sudah mengatakan hal itu. Apa kata Nabi SAW? Sayati 'alan nas sanawat khadda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Kata Nabi SAW, akan datang kepada umat manusia ini seluruhnya. Sayati 'alan nas, akan datang kepada umat ini, manusia ini seluruhnya, kata Nabi SAW, satu zaman. Zaman apa itu? Sanawat khadda'at, tahun-tahun penuh dengan kebohongan, tahun-tahun penuh dengan penipuan, kecurangan. Pada tahun-tahun itu orang sudah tidak lagi mempedulikan ini dusta atau tidak. Kenapa? Wa yusaddiqu fihi al-kadhib wa yukadzibu fihi as-sadiq. Pada saat itu kata Nabi, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang jujur dibilang dusta, dan orang-orang yang berdusta dibilang jujur. Kira-kira tahun ini sudah ada belum sekarang ini? Oh, pada teriakan. Saya juga bilang juga apa? Hari ini sudah terjadi. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Tahun-tahun kebohongan. Orang-orang yang jujur dibilang dusta, orang-orang yang dusta justru dibilang jujur. Ini saya lagi serius nih Bapak Ibu. Ya, lagi ceramah ya serius lah. Ya, tapi kenyataannya hari ini begitu. Wa yuktamu fihi al-kha'in, wa yuktamu fiha al-kha'in. Orang-orang yang khianat ketika itu dibilang amanah. Pada saat tahun-tahun itu kata Nabi, orang-orang yang khianat dibilang amanah, orang yang amanah dibilang khianat. Wa yantiqu fihi wa yubdah, dan orang-orang yang tidak ngerti apa-apa ngomong, kata Nabi SAW. Orang-orang yang tidak ngerti apa-apa memfatwakan sesuatu padahal tidak ngerti. Ketika ditanya para sahabat, man arwabidah atau marwabidah, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-rajul tafihu yaqulu fi amrin ammah, orang yang bodoh tapi bicara tentang orang secara umum atau ilmu umum tentang agama. Orang nggak tahu apa-apa ngomong tentang agama. Ada nggak sekarang begitu? Emang udah zamannya. Jadi sekarang nih kita kadang-kadang nggak tahu yang benar yang mana. Hoax di mana-mana tuh nyebar. Berita bohong di mana-mana nyebar. Kirain kita ini orang jujur juga, ternyata dia sudah berbohong. Disebarkan ke mana-mana. Apalagi kalau untuk menjegal seseorang diberitakan berita bohong, padahal yang diberitakan bohong. Dia bilang
stadion JIS itu tidak bisa masuk bis. Ada kan videonya? Dibuktikan. Ternyata bisa masuk bis. Diam, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Itu kan menyebarkan kebohongan. Untung ada buktinya. Itu bagian dari kebohongan. Berita bohong di mana-mana. Ya, dan memang itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW. Orang-orang jujur ketika itu dibilang bohong, dan orang-orang bohong dibilang jujur. Itulah sebabnya hari ini orang kalau bohong dusta terbiasa. Padahal dusta min kabair dzunub. Dusta adalah merupakan bagian salah satu dosa besar. Jadi sekarang orang sudah terbiasa melakukan dosa besar. Sama dengan riba, sama dengan zina. Itu dosa besar. Orang harus taubat. Sama dengan bohong, harus taubat. Nah, kalau ada imam yang bohong, hati-hati itu imam. Imam contohnya. Ya, kalau ada. Kalau sini nggak ada imam yang bohong. Sini imam semuanya jujur semua. Amin. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kata dusta dalam Al-Quran itu ada dua bentuknya. Kata dusta dalam Al-Quran ada dua bentuknya. Dan ini kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Al-Quran itu ada dusta itu kan bahasa Arabnya kazaba. Ada yang pakai tasydid, ada yang tidak pakai tasydid. Betul tidak? Ada kadzaba, ada kadzaba. Dua-duanya artinya dusta, tapi maknanya beda. Kalau kata-kata kadzaba pakai tasydid itu artinya mendustakan. Ada korban berarti di situ, mendustakan. Dan itu biasa digunakan oleh Allah kata-kata itu untuk apa? Mendustakan Allah. Kadzaba 'ala Allah. Orang-orang yang mendustakan Allah itu Allah menggunakan kata-kata kadzaba. Mendustakan Allah. Siapa yang Allah sebut mendustakan Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah menggunakan kata-kata kadzaba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itulah yang disebut orang yang mendustakan Allah. Makanya hati-hati nih. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Karena di dalam ayat itu disebutkan oleh Allah, orang yang mendustakan agama itu adalah alladzi ara'aital ladzi yukadzibu bin fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Orang yang suka menghardik anak yatim. Wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ini kalimatnya gini Pak. Bukan tidak mau memberi makan orang miskin, tapi tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu sudah disebut oleh Allah pendusta agama, mendustakan Allah. Paham nggak maksud kalimatnya Pak? Kalau memberi makan orang miskin, kita yang ngasih makan. Tapi kalau menganjurkan memberi makan orang miskin, kita ini hanya ngomong sama orang kaya. Pak, Bapak kan kaya tuh, agen air minum, banyak tuh bisnis. Contoh, ini mah contoh. Jangan ini dulu, ini kalau ada, nggak usah nunjuk-nunjuk contoh. Kok jadi begitu sih? Kita ini nggak mau ngomong sama orang kaya aja nih Pak, Bapak kan kaya. Kasih makan tuh orang miskin, hidupnya miskin susah. Kasih makan. Kata Allah, nggak mau ngomong begitu aja tuh. Kita sudah termasuk orang yang mendustakan agama. Apalagi kalau kita nggak mau ngasih makan. Gitu doang padahal. Nggak mau ngomong sama orang doang. Ya, padahal nggak pakai modal, cuma mulut doang modalnya. Ngomong sama orang kaya, Pak orang miskin tuh bantu, Bapak kan kaya, kasih makan tuh susah dia. Nggak mau ngomong gitu aja, itu maknanya wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dia tidak mau menganjurkan memberi makan orang-orang miskin, termasuk mendustakan agama. Siapa mereka itu? Itulah orang yang mendustakan Allah. Itu pertama tuh. Yang kedua, orang yang mendustakan Allah itu adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bapak Ibu, yang namanya mendustakan itu bukan berarti dia tidak percaya. Orang-orang yang kayak begini nih, kalau dikatakan kepadanya, percaya nggak dengan ayat-ayat Allah itu? Apa jawaban mereka? Percaya. Kalau bicara ayat, mereka percaya. Tapi mereka dustakan ayat itu. Bagaimana cara mendustakannya? Mereka tidak menjalankan ayat itu. Itu mendustakan namanya. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir kata Allah. Siapa lagi? Wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan, dan orang-orang yang berdusta terhadap ayat-ayat kami atau mendustakan ayat-ayat kami kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang akan masuk neraka jahim, mendustakan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, dalam ayat Allah mengatakan orang yang mendustakan Allah itu orang yang mendustakan hari akhirat. Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Mudaththir, bisa dibaca. Ketika orang-orang yang dalam surga itu bertanya kepada orang-orang dalam neraka, apa pertanyaan mereka? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini? Itu ditanya kepada orang dalam neraka, teman. Dalam surah Al-Mudaththir silakan dibaca kisahnya. Ketika orang-orang dalam neraka Saqar itu ditanya kepada mereka, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Salah satu jawaban mereka adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu ketika di dunia kami termasuk orang-orang yang mendustakan hari akhir, mendustakan hari akhirat, mendustakan hari pembalasan. Mana-mana maksudnya mendustakan hari akhir? Mereka percaya dengan hari kiamat, mereka percaya dengan hari akhir, tapi hanya sebatas percaya, tidak mereka tunjukkan melalui perilaku mereka. Ngomongnya percaya sama Allah, tapi nggak mau ibadah. Ada atau tidak, Pak? Ngomongnya sih percaya sama Allah. Neraka surga juga kalau ditanya dia percaya, tapi dia nggak sholat. Ada tidak? Banyak, Pak. Ini orang-orang yang mendustakan hari akhir. Kalau ditanya mau percaya. Itulah orang-orang yang mendustakan Allah. Itulah kalimat-kalimat yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Kadzdzaba, orang yang mendustakan Allah. Dahsyat orang-orang kayak begini. Ya, kalau di sini nggak ada, insya Allah. Kalau kategori yang pertama ini nggak ada kita, insya Allah di sini. Tapi yang kedua saya nggak tahu nih. Karena yang kedua kata kadzdzaba itu tanpa tasydid, nggak ada syiddah. Kadzdzaba itu artinya berdusta, berbohong. Kan beda maknanya. Mendustakan sama berdusta beda atau tidak, Pak? Beda atau tidak? Nih, kalau saya bilang beda, Pak. Ya, jangan bertentangan dengan saya. Bahaya juga nih Ustaz nih katanya. Kadzdzaba itu artinya berdusta. Bagaimana hubungannya? Kalau kadzdzaba hubungannya dengan Allah, kalau kadzdzaba hubungannya dengan manusia. Orang-orang yang suka berdusta. Nih, kalau ngomong tuh bohong. Hati-hati tuh. Ya, kalau ngomong tuh berbohong. Karena nanti akan masuk kategori yang lain. Ya, dalam hal berbohong tersebut. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata kadzdzaba atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang kadzdzaba, itu artinya berdusta. Berdusta kepada orang. Kadzdzaba 'alan nas, berdusta kepada manusia. Dan itu dari pembicaraan, ya, dari omongan. Dan itu berakibat fatal. Termasuk dosa besar. Berbohong itu termasuk dosa besar. Ya. Enggak ada bohong, kecuali nanti ada pengecualian, mungkin ada beberapa dusta yang dibolehkan. Tapi kalau secara umum dusta itu semuanya dosa dan harus kita hindari. Makanya kalimat Nabi wa iyyakum wal kadzib. Kenapa begitu kerasnya Nabi menggunakan kata-kata wa iyyakum wal kadzib?
Kenapa? Karena di akhir hadis itu, karena kazib itu kata Allah ujungnya adalah neraka. Maknanya orang kalau suka berbohong, neraka itu simbol apa? Simbol apa Pak neraka? Simbol kehancuran, simbol kebinasaan, simbol malapetaka. Jadi kalau orang suka bohong, itulah kehancuran baginya, malapetaka buat dia. Karena banyak dampak negatif bagi orang suka berbohong itu dari orang lain kepadanya. Dampak negatifnya banyak orang yang suka bohong. Pertama, dampak negatifnya orang suka bohong itu bahwa orang yang bohong itu hatinya tidak tenang, gelisah hatinya. Suami kalau suka bohong sama istrinya gak bakal tenang. Coba aja. Ya. Kalau suka ngomong sebuah bohong, kenapa tidak tenang? Coba. Kira-kira kenapa tidak tenang? Suami yang suka bohong sama istrinya, kenapa tidak tenang? Itu takut kebongkar bohongnya sama istrinya. Betul tidak Pak? Oh, ada yang jawab. Iya. Yuzibul qalb, hatinya akan menjadi gelisah. Itulah yang disebutkan Nabi. Innas sidqa tuma'ninah wal kadhib riba. Sesungguhnya kebohongan itu, kata Nabi SAW, bohong itu kata Nabi SAW akan membuat orang menjadi gelisah. Kejujuran itu membuat jiwanya menjadi tenang, hatinya tenang. Sementara bohong akan membuat jiwanya gelisah. Gelisahnya apa? Dia takut kalau ketahuan, dia bohong. Makanya sekarang ini, maksudnya kondisi sekarang maksudnya, bagaimanapun caranya dia tidak boleh menjadi. Kenapa? Kalau dia jadi, kita kebohongan kita terbongkar semua. Betul tidak? Tahu kan maksudnya? Ya udah, nggak usah diperjelas. Jadi apapun caranya, dia nggak boleh. Harus kita cegat dia. Harus kita cegah dia. Kenapa? Kalau dia jadi, hancur kita. Kebohongan kita terbongkar semua. Walaupun ujung-ujungnya hari ini juga kebohongan itu satu persatu dibongkar oleh Allah. Maka oleh karena itu hanya pelajaran buat kita, hati-hati. Dusta itu membuat jiwa kita gelisah, nggak bakal tenang orang yang suka bohong. Ya, kalau begitu ketahuan, sekali dia berbohong ketahuan, kedua kali dia berbohong ketahuan, maka ketiga kalinya orang tidak akan lagi percaya kepadanya. Maka yang kedua adalah bahwa bohong itu akan menghilangkan kepercayaan orang kepadanya. Hidup akan semakin susah. Kalau orang sudah tidak percaya dengan kita, maka hidup akan semakin susah. Ya, makanya tadi disebutkan kadzaban. Dia seorang yang kadzab, suka berbohong, di mana-mana suka bohong, menyebar kebohongan, termasuk orang yang berbohong tuh Pak. Maka hati-hati kalau kita tuh nge-share tulisan, itu dipastiin dulu, itu tulisannya benar atau tidak. Kalau itu tidak benar, kita sama menyebarkan kebohongan. Lihat dulu tulisannya, ini benar nggak nih? Atau videonya ini benar nggak nih? Kalau nggak benar, kita ikut menyebarkan kebohongan. Ya, hati-hati itu. Jadi dengan media sekarang ini, medsos sekarang ini luar biasa nih. Bisa diputar balikan, faktanya bisa diputar balikan. Dan itu kadang-kadang ada kebohongan. Canggih sekarang orang. Ya, jadi yang kedua, bohong itu dampaknya akan hilang kepercayaan orang kepada kita. Jangan orang lain, keluarga kita pun bisa hilang kepercayaan kepada kita. Suaminya mengatakan kepada istrinya, uangnya dia udah punya uang. Tiba-tiba begitu dilihat dompetnya masih ada uangnya sama istrinya. Kira-kira itu bohong atau tidak? Tidak. Dia bilang sama istrinya uangnya nggak ada, udah habis. Begitu istri lihat dompetnya, begitu suaminya nggak ada rumah, dia lihat dompetnya, ternyata masih ada di situ. Bohong atau tidak? Bohong itu namanya. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Kenapa mesti bohong? Hah? Ya. Tapi hati-hati kalau istri-istri sekarang Pak, istri sekarang tuh istri-istri yang pinter nyari duit. Maka hati-hati, suami-suami sekarang mah susah.
Pinter nyari duit itu maksudnya dimanapun suaminya nyimpen duit, ketemu aja sama dia. Itu yang perlu kita waspadai itu. Iya. Udah dilipat kecil-kecil tuh, diselipin di dompet. Ketemu aja, sinyalnya ketemu aja sama istrinya. Begitu dibuka sama istrinya, tanya, ini uang apa nih kata dia? Apa dia? Kata dia, uang sial, kata suaminya. Kenapa uang sial? Karena ketemu sama lu, kata dia. Bohong gitu. Kalau nggak ada bilang nggak ada, kalau ada bilang ada. Iya, itu kejujuran. Sekali dua kali kita berbohong, beberapa kali dia tidak akan lagi percaya sama kita. Dicuriga. Mana kebohongan. Baik ya. Kemudian orang yang bohong itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Orang yang berbohong itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang suka bohong berarti dia tidak beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yaftaril kadhib alladziina la yu'minu bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun." Orang-orang yang suka berbohong itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang selalu berbuat dusta, berbohong. Berarti dia tidak beriman kepada Allah. Ukurannya begitu. Kalau suka bohong, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ya. Siapapun dia, mau ustaz sekalipun, kalau bohong berarti keimanannya masih dipertanyakan. Ya kan? Imam sekalipun juga sama. Nggak datang dia, ditanya sama pengurus, "Kenapa mana?" "Saya tadi ada masalah." Padahal nggak ada masalah, bohong atau tidak? Imam kalau udah bohong bahaya itu. Iya, jujur aja ini. Betul. Kadang-kadang begitu. Atau ketika saat kita dalam melakukan sesuatu, jangan berbohong. Sampaikan apa adanya. Atau siapapun, apalagi pemimpin. Pemimpin kalau suka bohong, hilanglah kepercayaan rakyat kepadanya. Di mana-mana dia bohong. Ngomong begini, tapi bohong semua. Ada tidak begitu? Nah, banyak menatu. Banyak dari mana? Satu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian bohong itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bohong itu tadi disebutkan endingnya. Di situ mengatakan ilan nar, tempat neraka. Neraka itu simbol kehancuran. Maka orang yang berbohong dia akan hancur. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli affakin athim." Celakalah, hancurlah orang yang banyak bohong dan banyak dosa. Jadi Allah samakan tuh, orang yang banyak bohong itu berarti banyak dosa. Celaka dia kata Allah. Wailul likulli, celakalah mereka orang yang suka bohong. Affakin athim. Itu dalam surah Al-Hasyah kalau tidak salah. Ya. Itu bohong. Maka karena itu bohong adalah simbol kehancuran. Kemudian bohong itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nazala syaitan alaihi. Orang yang suka bohong, Bapak Ibu, itu karena syaitan itu turun kepada mereka. Lihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang bohong, bahwa orang yang bohong itu akan turun syaitan kepada mereka. Kata Allah, "Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syaitan?" Maukah aku beritahu kepada kalian, kata Allah, siapa orang-orang yang akan turun syaitan kepada mereka? Syaitan bersama dengan mereka. Siapakah mereka? Tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Syaitan itu akan turun kepada orang-orang yang banyak bohong dan banyak dosa. Itu syaitan bersama dengan dia. Itulah sebabnya orang kalau sudah berbohong, dia akan bohong lagi. Kenapa? Karena syaitan bersama dengan dia. Tanazzalu syaitan. Syaitan akan turun bersama dengan kepada mereka. Ya, itu bahayanya bohong. Makanya jangan disangka bohong itu suatu dosa kecil, itu dosa besar. Ya, dosa besar bohong itu. Orang yang bohong mudah marah. Orang yang bohong itu mudah marah. Kapan dia marah? Ketika saat kebohongannya terbongkar, berubah mukanya, marah dia. Itulah orang. Kenapa? Kan di hatinya ada syaitan. Ya, makanya jangan suka bohong.
Baik ya, itu dampaknya. Jadi kalau kita apa namanya, kita kategorikan dampaknya, ada dampak terhadap dirinya sendiri, kemudian dampak terhadap orang lain kepadanya. Kalau dampak terhadap diri sendiri itu tadi itu ketenangan jiwanya nggak ada, hatinya gelisah. Kemudian dosanya akan semakin bertambah besar dengan bohong yang ia lakukan. Itu dampak terhadap dirinya. Dampak dari orang lain kepada dirinya, orang tidak lagi percaya kepadanya. Syaitan akan selalu bersama dengan dia. Dan ujung-ujungnya dukhulun nar. Orang yang suka bohong tempatnya adalah neraka. Ya, tempatnya neraka. Orang yang suka bohong. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang suka berdusta itu dilaknat oleh Allah. La'anallah fanaj'ala la'natallahi 'alal kadhibin. Maka akan kami jadikan atau kami laknat, kata Allah, orang-orang yang suka berbohong. Maka jangan diri kita. Walaupun tahun ini adalah tahun kebohongan atau sudah termasuk tahun-tahun yang orang di mana-mana sudah suka berdusta, maka jangan termasuk kepada orang-orang itu. Jangan diri kita, apapun itu. Lalu pertanyaannya, ada nggak sih boleh bohong yang dibolehkan? Ada dalam sebuah riwayat disebutkan, para ulama juga menyebutkan, dan dia menyebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah itu mengatakan bohong itu la yuslihul kadhib illa fi thalath. Tidak dibolehkan dusta itu kecuali dalam 3 hal. Yang pertama adalah ar-rajul yadhlim imra'atahu. Seorang laki-laki atau seorang suami yang menyenangkan hati istrinya, yang membuat hati istrinya senang, atau berbohong supaya menyenangkan hati istrinya, atau sebaliknya, istri yang bohong yang menyenangkan hati suaminya. Tapi ini berbohong di sini juga dilihat bohongnya apa. Kalau berhubungan dengan diri istrinya itu dibolehkan kita berbohong. Maksudnya gini loh, kan ada contohnya tuh. Kalau istrinya tuh apa ya, dandan buat suaminya nih, pokoknya perasaan istrinya udah cakep banget lah pokoknya. Nanya sama suaminya, gimana Pak, Ibu, udah cakep belum? Padahal sebenarnya nggak cakep sebenarnya. Kira-kira Bapak jawabnya gimana? Jangan jujur, bohongi istri kita. Oh, luar biasa. Oh, luar biasa nih. Kayaknya nggak ada orang dandan kayak begini. Itu berhubungan dengan dirinya. Tapi kalau kita membohongi istri, contohnya gini, tidak berhubungan dengan diri istri kita, itu kita bohong kepadanya, membuat dia tertawa, boleh atau tidak? Ayo, kita bercerita kepada istri kita, yang cerita ini adalah bohong, membuat dia senang, boleh atau tidak? Nggak boleh. Kagak boleh. Itu bukan menyenangkan hati istrinya. Yang menyenangkan hati istrinya ketika berhubungan dengan dirinya. Kalau suaminya bercerita tentang orang lain, pada cerita itu adalah bohong, membuat istrinya senang, bahagia atau ketawa, itu bohong tetap. Tidak boleh. Apa kata Nabi SAW? Walaupun disebutkan dalam hadis itu, wailul lil kadhibi atau yakdzibu. Celakalah orang yang berdusta, membuat orang lain tertawa. Wailul lahu kata Nabi, celakalah dia, membuat orang tertawa dengan kebohongan yang ia lakukan atau ucapkan. Itu kata Nabi celaka, tetap bohong namanya. Itu contohnya siapa? Stand up komedi, pelawak tuh hati-hati tuh. Bukan hanya stand up saja, ustadz juga hati-hati. Jangan menceritakan kebohongan supaya jamaahnya tertawa. Celaka tuh Ustaz. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Apakah tidak boleh bercanda? Boleh. Nabi juga bercanda, tapi candaan Nabi tidak bohong. Betul tidak, Pak?
Apa candaan Nabi di antaranya? Ketika ada nenek-nenek yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, nanti saya masuk surga enggak?" Ini nenek yang nanya. Dulu di zaman Nabi nenek itu udah tua. Kalau sekarang banyak nenek-nenek muda. Nenek-nenek nanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, nanti saya masuk surga." Apa jawaban Nabi? Bukan tidak. Di surga tidak ada nenek-nenek. Itu jawaban Nabi begitu. Di surga tidak ada nenek-nenek. Itu nenek-nenek sampai nangis. Karena Nabi bilang di surga nggak ada nenek-nenek. Nabi bercanda itu. Tapi akhirnya mengatakan di surga itu nggak ada nenek. Karena semuanya usia orang di surga itu 30 sampai 33 tahun. Jadi nenek nanti di surga jadi muda lagi. Nah baru dia senang. Bohong nggak Nabi? Ada. Nggak bohong. Nabi tidak bohong. Karena memang tidak ada orang di surga yang tua. Semuanya jadi muda semua. Termasuk di kita tua sekarang. Jangan kita gelisah karena tua kita saat ini. Jangan gelisah. Nanti di surga kita jadi muda semua. Makanya kalau bisa kita ini meninggalnya tua semua. Kalau bisa. Karena di surga nanti kita jadi muda semua insya Allah. Ya. Nah itu Nabi bercanda. Nabi bercanda. Tapi Nabi tidak dusta. Jangan disangka Nabi itu nggak boleh bercanda Bapak Ibu. Jangan disangka Nabi itu hidupnya kaku. Enggak. Dengan istri-istri Nabi juga bercanda. Ya. Canda Nabi dengan pada istri juga. Karena Nabi itu rumah tangga yang paling romantis itu rumah tangganya Rasulullah. Jadi jangan disangka rumah tangga Nabi itu kayaknya apa ya? Gambaran kita itu kaku gitu. Oh, rumah tangga Nabi salah kita. Rumah tangga Nabi itu rumah tangga yang romantis. Nabi SAW itu dengan pada istrinya. Ya. Apakah istri Nabi tidak pernah cemburu? Pernah. Aisyah itu pernah cemburu kepada istri Nabi yang lain karena itu manusiawi. Tapi cemburunya Aisyah juga tidak membuat Nabi marah. Nabi Aisyah juga pernah mecahin piring. Ya. Tapi Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Ibu kalian sedang cemburu," kata Nabi SAW. Tapi Nabi tidak membalas kemarahan. Ya. Jadi menyenangkan hati istri atau suami itu boleh dibohongi, tapi yang berhubungan dengan dia bukan dengan orang lain. Suami istrinya masaknya kebanyakan garam, pokoknya nggak enak lah pokoknya. Bapak makan, begitu makan emang nggak enak rasanya. Ditanya sama istri, "Gimana Pak masakannya?" Gimana jawaban kita? Saya kurang yakin kalau Bapak bilang enak. Ya, kurang yakin. Paling ada kesel gitu, Bu. Enak apaan? No, coba. Iya, itu menyenangkan hati istri namanya. Saya pernah baca sebuah kisah. Allah alam ya. Kisah ini memang ada dalam sebuah kitab. Ketika Nabi disuguhkan air teh oleh salah satu istrinya, air teh itu rasanya nggak enak banget. Ada yang mengatakan itu teh gulanya dari garam. Dia salah masukkan gula, garam dicampur dengan teh. Itu rasanya kayak apa coba? Gulanya garam campur sama teh. Itu penjelasannya karena istrinya begitu senangnya ketika itu pulang ke rumah dia. Karena rumahnya ketika itu giliran dia Nabi pulang ke rumahnya. Giliran istrinya itu. Saking senangnya dia sampai nggak sempat memperhatikan nih garam apa gula gitu. Diaduk tuh. Begitu disuguhkan kepada Nabi SAW, itu hebatnya Rasulullah itu Bapak. Begitu diminum Nabi itu, nggak berubah wajah Nabi. Diminum oleh Rasulullah, nggak berubah wajahnya. Coba kalau kita minum kayak gitu, kira-kira wajah kita berubah nggak? Nggak, ini serius. Pasti kita sembur tuh muka istri itu. Ya kan? Nabi nggak berubah. Dan hebatnya lagi itu Nabi SAW itu air teh itu diminum sampai habis. Nggak disisain. Nah itulah yang membuat istrinya ketika itu bertanya kepada Nabi, "Wahai suamiku Rasulullah, biasanya kalau engkau minum, engkau sisakan untuk aku." Inilah romantisnya Nabi. Pernah nggak kita nyisain minum buat istri?
Kagak pernah. Mana ada suaminya saya minum, apalagi kalau enak. Kalau nggak bakal lihat istrinya dia. Jadi sih, Nabi itu romantis, Pak. Air minumnya disisain buat istrinya. Nah, begitu dihabiskan, Nabi bertanya sini, kenapa dihabiskan? Ya, kata Nabi SAW, kalau yang ini biarlah saya habiskan. Coba menurut Bapak Ibu, kenapa Nabi menghabiskan itu? Begitulah Nabi menjaga kehormatan kemudian istrinya. Nabi tidak mau kalau istrinya malu di hadapan dia. Tuh. Coba suami sekarang mana ada kayak begitu? Hah? Iya. Menyenangkan hati istri. Yang kedua, bohong itu dibolehkan ketika saat fil harbi, dalam perang, siasat perang. Ketika bertanya lawan perang kita, bagaimana siasat perang kita? Maka jangan jujur, boleh dibohongi. Yang ketiga adalah fisulhi bainan nas, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Yang berselisih, yang berantem, dua orang didamaikan, boleh dengan cara kita bohongi. Contohnya begini, umpamanya nih, ada dua orang kita lihat nih berselisih paham, berantem. Kita sampaikan kepada yang satu, Pak, si Anu itu kemarin ngomong sama saya, katanya mau minta maaf, katanya mau ketemu di masjid, mau minta maaf. Padahal dia nggak ngomong tuh, kita doa yang ngomong. Datangin lagi satu lagi, Pak. Terus Anu kemarin ngomong sama saya, katanya mau minta maaf, mau baikan, mau baikan lah gitu, mau ketemu di masjid katanya. Pada waktu yang sama tuh, sampaikan mereka berdua. Padahal mereka nggak ngomong sama kita. Nah begitu sudah disampaikan, pas waktu saat yang sudah ditentukan itu, kita juga ada di situ. Jangan sampai kita nggak ada. Ini bisa berantem benaran berdua nih. Katanya mau damai, mau kata siapa situ mah bahaya ya. Begitu kita ada, kita sampaikan. Awalnya apa? Kita bohongi mereka. Karena kita ingin mendamaikan mereka berdua. Itulah boleh bohong itu gitu. Tapi kalau yang lain nggak ada bohong. Ya, baik. Jawaban mereka dari Allah. Ini tentang bohong. Oleh karena itu begitu kerasnya Nabi SAW mengatakan kepada kita, jauhi diri kalian dengan dusta. Apapun bentuknya, dusta itu semuanya dosa. Kecuali dia yang dikecualikan tadi yang 3 hal. Tapi semua dusta itu adalah bohong. Termasuk kepada keluarga, kepada siapapun. Kalau bohong, ya bohong adalah dosa. Allah adalah dosa. Tapi sampai di sini ada yang bertanya? Ya. Ustaz dibohongin. Yang bohonginnya dosa. Hah? Kalau kita dibohongi, ya kita nggak tahu kalau kita dibohongi. Tapi begitu kita tahu bahwa kita dibohongi, datangi dia, kasih nasihat kepadanya bahwa Anda sudah membohongi saya, nggak ada masalah. Sampaikan kepadanya, nasihati dia, itu kewajiban kita. Berzakir kata Allah, ingatkan dia. Dia telah melakukan perbuatan salah, dia telah bohong kita. Tapi jangan dibalas. Ini saya ingin tahu gitu. Kalau kita dibohongi orang, jangan balas dengan kebohongan. Ini kadang-kadang kita salah nih. Kadang-kadang kita salah. Salahnya di mana? Ketika kita dibohongi oleh orang, kita balas dengan membohongi dia. Ini salah, fatal ini. Nggak boleh. Walaupun ada yang mengatakan, termasuk Ustaz Abdul Somad mengatakan, balaslah kesombongan itu dengan apa? Dengan kesombongan. Kata beliau kan begitu. Balas sombong dengan sombong. Memang ada yang membolehkan. Tapi walaupun itu boleh, kalau masih bisa dengan cara yang lain, kenapa tidak dengan cara yang lain? Atau membalas sebuah kebohongan dengan jangan. Kalau dibohong kita, balas dengan kebaikan. Nasihati dia, datangi dia. Nggak boleh. Kau telah bohongi aku. Itu bohong, nggak benar. Hati-hati. Orang pokoknya nasihatilah dia. Ya. Allah bisa. Begitu Pak. Tapi kalau kita tidak tahu dibohongi dia, ya apa boleh buat? Kita nggak tahu. Ya. Baik. Ada lagi? Cukup ya. Ya dalam kehidupan ini kita ya tadinya itu ada yang membohongi, ada yang menzalimi. Nah, bagaimana sikap kita atau kita bersikap tidak peduli dengan orang tersebut apapun status dia, karena tingkah lakunya itu bukan kepada seseorang saja. Apakah boleh sikap kita demikian saja? Jazakallah khair.
Jadi hampir disamakan dengan kasus ketika saat kita disebut dengan uzlah. Uzlah itu memisahkan diri dari orang berbuat dosa. Ini ada dua hal. Kalau kita memisahkan diri dari orang berbuat dosa, berarti seakan-akan kita meridhoi dia dalam dosanya itu. Bolehkah? Sebagian membolehkan, namanya uzlah. Kalau seandainya kita memang merasa tidak akan mampu untuk merubah dia, maka yang mengatakan uzlah dari situ, misalnya. Tapi kalau kita berusaha untuk merubah dia, lakukan itu. Ya, bukan menjauhi dia. Ini orang selalu berbohong nih, tapi kita merasa kita mampu untuk merubah dia, dekati dia. Kasih nasihat kepadanya, bukan menjauhinya. Kalau orang menjauhi orang dari berbuat maksiat, berarti kita meridhoi dia dalam berbuat maksiat tersebut. Nah, itu tidak boleh juga. Ya, Allah bisa. Baik, cukup. Dan tutup dengan kebenaran majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dicopot. Iya.